Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KDSB, alhamdulillah kita ditemukan kembali, kita jumpa kembali di dalam acara biasa kulsum kuliah 10 menit batasnya 10 menit ya kalau TikTok itu. Ya, kali ini kita akan membahas untuk melanjutkan pembahasan pertemuan yang lalu, ya masih dalam seputar surat Al-Fatihah yang beberapa video yang lalu itu masih membahas tentang surat Al-Fatihah ayat 1, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang lalu Bismillahirrahmanirrahim diartikan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Artinya orang yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia mempunyai sifat dan karakter Allah. Ya, dia karakter Allah yaitu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mengasihi dan menyayangi. Tentu saja tidak pandang, tidak pilih-pilih. Nah, siapapun Allah itu ketika menyayangi semua ciptaannya, maka dia akan kasih. Gitu. Dan ada yang terputus masalah Allah, sang pemilik alam semesta, pencipta alam semesta. Ya, pertemuan itu saya mengatakan bahwa Allah itu sebuah nama panggilan, ya, dan panggilan banyak, ya, sesuai dengan bahasa bangsanya. Ya, Allah itu adalah panggilan nama bahasa Arab, karena dulu Rasulnya orang Arab, Rasulullah Muhammad. Ya, bisa saja gitu panggilannya ya Gusti Agung, ya Gusti Pangeran, Sang Dewi Wase, Karaeng, dan sebagainya sesuai dengan bahasa dari sukunya atau bangsanya. Gitu. Nah, mari mengatakan bahwa asal atau kata ganti dari pemilik adalah Tuhan. Bagaimana pemilik rumah, berarti tuan rumah, gitu. Lingkupnya kecil tuh. Kalau orang itu punya rumah, berarti dia menjadi tuan rumah. Begitupun Allah, pemilik alam semesta, Allah Rabbul Alamin. Berarti Allah adalah tuan dari semesta alam, atau tuan semesta alam, pemilik alam semesta, tuan semesta alam. Jadi alam semesta ini ada tuannya, gitu, karena ada yang menciptakannya. Dialah dalam bahasa Arab disebut Allah Rabbul Alamin. Gitu, dengan bahasa lebih daripada esensinya adalah Tuhan, gitu. Tuhan semesta alam. Ada tuannya, bahkan kita sendiri adalah manusia ciptaannya. Gitu. Siapa yang memiliki kita? Siapa menjadi Tuhan kita? Gitu. Ya, dia adalah Allah. Nah, dalam bahasa Arab, dia adalah Tuhan semesta alam, Tuhan kita semua. Gitu. Tentu saja kita pun harus mempunyai sifat dan karakter dari Tuhan tersebut, dari Tuhan semesta alam tadi, saling mengasihi, ya, dan saling menyayangi. Nah, apa bedanya pengasih dan penyayang? Kalau pengasih, Allah Maha Pengasih, maka sudah dipastikan semua makhluk ciptaannya itu dikasih. Karena ketika dia bicara pengasih, mengasihi, itu tentu saja berkaitan dengan kebutuhan biologis, berbicara suatu hal yang materi, ya.
kebutuhan fisikal. Contohnya Allah menciptakan alam semesta. Nanti Tuhan semesta alam tadi itu, Tuannya alam semesta tadi itu, dia menciptakan alam semesta. Sebelum manusia, alam semestanya dulu tuh ya, diciptakan. Untuk apa? Sebagai bentuk kasih, ya, untuk mengasihi nanti. Ya, ketika manusia diciptakan, maka bekal daripada hidup manusia itu, ya, bekal untuk mengabdi, beribadah kepadanya, itu sudah disediakan. Gitu, itu alam semesta ini. Dan siapapun dikasih. Gitu. Baik orang yang iman kepada Allah ataupun yang tidak beriman. Misalkan para nabi, para rasul, semua dikasih itu bekalnya, hidupnya untuk mengabdi kepadanya dalam bentuk materi, itu, bekal fisik. Begitupun musuh para nabi, ya, seperti Abu Jahal, ya, Firaun, sekalipun dia batil, ya, sekalipun dia manusia salah, ya gitu ya, sudah salah ya gitu, batil, tetap dikasih ya, secara kebutuhan biologis ya, melalui alam semesta lah ciptaannya. Gitu. Sang Tuhan ini, Allah ini memberikan gitu, kasihnya, itulah bentuk kasihnya itu melalui alam semesta, pelayanannya melalui alam semesta. Allah Tuhan semesta alam melayani makhluk ciptaannya, ya, khususnya manusia, melalui alam semesta ciptaannya juga. Bagaimana dengan penyayang? Nah, kalau penyayang tidak semuanya disayang, gitu. Dikasih tapi belum tentu disayang. Gitu. Karena kalau bicara Allah Tuhan semesta alam, gitu kan, Maha Penyayang, itu bukan yang bersifat dengan materi, tetapi sifatnya ilmu, pemahaman, ajaran, ya. Sebagaimana Rasul, ya, Rasulullah Muhammad atau para nabi sebelumnya, para rasul sebelumnya, dia lengkap selain daripada dikasih itu tadi ya, bekal untuk ya, fisiknya, ya, makanan fisiknya juga disayang. Apa bentuk penyayangnya? Nah, diberikan pemahaman, diajarkan tentang ilmu-ilmu, bagaimana cara beribadah, bagaimana dengan cara mengabdi kepada Sang Tuhan, gitu. Sang pemilik alam semesta, Allah Rabbul Alamin, dengan benar, diberikan ilmunya. Dia mengenal bagaimana yang hak, seperti apa yang hak dan seperti apa yang batil. Itulah para nabi, para rasul. Itulah yang disebut dengan lengkap. Selain dikasih, juga disayang. Ada yang tidak disayang. Contohnya tadi itu Firaun, ya, Namrud, Abu Jahal, gitu, yang menentang kepada Rasul. Gitu. Dia secara bekal fisiknya, materinya, ya, pelayanan dari alamnya dia dikasih, tetapi dia tidak disayang, dia tidak diberikan pemahaman, gitu. Dia tidak mendapatkan, gitu, Maha Penyayangnya tadi itu. Dia tidak diberikan tentang ilmu pemahaman, sebagaimana dia tidak memahami yang hak dengan yang batil. Itulah bedanya orang yang lengkap diberikan kasih, ya, Maha Pengasihnya Allah dan Maha Penyayang Allah, Rahman Ar-Rahim, dan ya, orang yang tidak diberikan gitu penyayang, hanya diberikan pengasihnya saja, gitu, bentuknya adalah fisik, gitu, dari alam. Ada bentuk daripada penyayangnya itu dia memahami tentang kebenaran, memahami hak dan batil, memahami tentang kitab-kitab Allah, ya, firman-firman Allah. Itulah lengkap yang disebut dengan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jika orang tidak memahami kitab, memahami firman Allah, berarti sesungguhnya dia tidak mendapatkan penyayangnya, hanya dikasih saja. Demikian sahabat KDSB, karena waktunya juga udah habis. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.